Cerita bermula dengan memperlihatkan sekelompok orang bersenjata yang sedang melakukan aksi perampokan di suatu perkantoran di kota Moskow. Alih-alih akan merampok uang, ternyata mereka menculik para pekerja dan dibawa ke suatu tempat untuk dipekerja paksakan tanpa upah sama sekali. Sesampainya di sana, mereka semua pun dipekerjakan dengan cara tidak manusiawi dan hanya ada dua cara untuk para pekerja bisa keluar dari tempat terkutuk. Ini pertama yaitu melarikan diri, dan yang kedua, perusahaan tempat mereka bekerja memberikan uang tebusan, akan tetapi pada saat itu kota Moskow sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi rasanya tidak mungkin perusahaan akan menebus mereka. Suatu hari, salah seorang dari mereka yang gemblung bernama Henry dipanggil oleh ketua penjaga dari komplotan tersebut yang bernama Karzin, yang mana Henry dipanggil agar memperbaiki radio yang rusak. Karena Henry merupakan kepala IT di perusahaan tempatnya bekerja, setelah berhasil memperbaiki radio, Henry pun keluar. Namun tiba-tiba dirinya nyaris dimplut oleh pekerja lain. Beruntungnya ada beberapa orang yang menolongnya. Dan tak disangka, ternyata orang-orang yang menolongnya itu sedang merencanakan untuk kabur. Dan mereka mengajak Henry untuk kabur dari tempat terkutuk itu. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana karena di sana terdapat dua pintu gerbang. Di mana pintu gerbang utama terbuat dari besi yang mengharuskan mereka membukanya menggunakan kunci. Sementara pintu gerbang kedua hanya terbuat dari kayu dan akan mereka hancurkan menggunakan mobil. Disebabkan kunci pintu utama dipegang oleh Karzin, kedua orang itu yang bernama Anthony dan Kurut menyuruh Henry untuk mencurinya saat nanti dirinya dipanggil lagi untuk memperbaiki radio. Namun di sini Henry tampak kurang yakin, karena jika mereka berhasil keluar dari tempat tersebut juga, mereka harus melewati gunung es serta tundra, Siberia untuk bisa sampai di rel kereta api. Dan perjalanan tersebut mungkin akan butuh waktu selama kurang lebih 1 bulan. Akan tetapi, karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari tempat terkutuk ini, akhirnya Henry pun bersedia untuk mencuri kunci tersebut. Dan rencana itu pun dijalankan, di mana saat Henry disuruh kembali memperbaiki radio, dirinya pun berpura-pura agar diambilkan tang. Yang mana saat Karzin pergi untuk mengambil tang, Henry pun langsung mengambil kunci. Dan di sini dirinya hampir saja ketahuan, namun beruntungnya, Henry berhasil mengelabui Karzin dengan berpura-pura mengambil biskuit. Di mana malam itu, setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan merampas senjatanya, mereka yang hendak melarikan diri pun membangunkan Henry, lalu mengambil tas yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, kemudian mengisi tas itu dengan perbekalan dan peralatan. Lalu saat itu, Victor dan temannya pun sengaja menabrakkan mobil ke pintu gerbang untuk mengalihkan perhatian, hingga alarm pun berbunyi membuat keadaan menjadi paciwe. Dan kontak senjata dengan para penjaga pun terjadi. Sayangnya di sini Henry yang panik malah diam. Hingga dirinya pun ketahuan oleh Karzin, namun beruntungnya dengan cepat turut menyelamatkannya. Kemudian mereka pun segera melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Dan dari sekian banyak tahanan yang kabur, hanya 3 orang dari mereka yang berhasil lolos, yaitu Anthony, Kurt, dan Henry. Berkilo-kilometer perjalanan pun mereka lalui. Dan di sini nampak Henry paling sering. Kelelahan dikarenakan badannya yang gemblung, hingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Dan saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka dikagetkan oleh seekor anjing. Yang ternyata anjing tersebut adalah anjing para penjaga yang melacak mereka, di mana itu artinya kalau mereka belum sepenuhnya berhasil. Dan saat mereka bertiga terpojok karena kehabisan amunisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Victor dan Brooke yang juga berhasil kabur. Dan di sini pun terungkap, ternyata yang sebelumnya hendak mengumpul di Henry itu adalah Brooke. Kemudian mereka pun bekerja sama agar bisa pulang dengan selamat. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan tebing yang sangat curam, dan mereka harus menuruni tebing tersebut untuk memangkas perjalanan, karena jika menggunakan jalur yang lebih mudah, jaraknya akan bertambah jauh. Dan tentunya hal ini menjadi kesulitan bagi Henry, karena selain badannya yang gemblung, dirinya juga orangnya cupu dan penakut. Untuk menambah keberanian si Henry agar tidak terlalu menjadi beban, Victor pun menyuruh untuk memukul Brooke, namun karena si gemblung orangnya penakut, dirinya pun menolaknya, akan tetapi Victor terus memaksa hingga akhirnya si gemblung pun melakukannya. Namun setelah itu, tangannya merasa kesakitan karena Brooke sangat kuat. Malamnya saat sedang siduru, mereka pun mengobrol dan tentunya yang jadi bahan ketawaan adalah Henry karena sekarang dirinya pandai mengoceh. Keesokan harinya saat mereka melewati danau yang beku, Brooke yang berada di paling depan tiba-tiba saja dikebros. Di sini Henry pun berniat menolongnya. Namun dirinya juga malah ikut dikebros. Tapi beruntungnya Henry berhasil selamat. Namun tidak dengan Brooke dirinya. Terus tenggelam tidak muncul lagi ke permukaan. Akibat kejadian tersebut, Henry pun hampir saja tidak sadarkan diri karena kedinginan, yang mana saat itu Anthony dan Kurt pun berusaha untuk menolong Henry dengan cara akan menyalakan api. Tapi Victor mencegahnya dan malah menendang Henry, kemudian menembaknya dan menyuruhnya agar berlari. Ternyata hal itu Victor lakukan agar Henry menjadi kuat. Keesokan harinya,
mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan berbagai macam rintangan serta jalan yang ekstrim pun mereka lalui. Namun karena ditambah lagi suhu yang teramat dingin, membuat Henry terjatuh lemah, yang mengharuskan mereka beristirahat dan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Dan terlihat di sini yang sangat peduli kepada Henry adalah Victor. Sementara Anthony dan Court, mereka beristirahat untuk menghilangkan lelah. Keesokan harinya mereka pun harus menaiki tebing, namun karena keadaan Henry belum pulih, perjalanan pun akan kembali dilanjutkan keesokan harinya. Di samping itu, Victor tidak sengaja mendengar percakapan Anthony dan Kurt, di mana Kurt mengatakan bahwa jika esok keadaan Henry tidak membaik, maka dirinya akan memotong Henry dan mengambil dagingnya untuk bekal di perjalanan. Dan itu sungguh. Mendengar itu, lantas Victor pun langsung menemui Henry dan mengajarinya cara menggunakan senapan. Tentu saja hal itu membuat Henry merasa heran. Kenapa Victor melakukan hal tersebut? Victor mengatakan bahwa esok hari Henry harus pulih, karena kalau tidak, Curut akan memotong Henry dan mengambil daging untuk bekal di perjalanan. Tak lama mereka pun datang dan Henry pun berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Keesokan harinya terlihat bagi orang kurus bertenaga. Menaiki suatu tebing bukanlah hal yang susah terbukti oleh Anthony dan Kurt. Mereka menaiki tebing tersebut dengan mudah, hingga akhirnya kini tiba giliran Henry, dan dirinya didampingi oleh Victor. Awalnya Henry tampak kesulitan, tapi berkat bantuan Victor, Henry sampai di pertengahan tebing. Namun tiba-tiba si gemblung yang penakut itu tanpa sengaja mencelakakan Victor. Hingga Victor pun meninggal saat itu juga. Sadar bahwa meninggalnya Victor disebabkan oleh dirinya, Henry pun dihantui rasa bersalah. Ditambah lagi, dirinya teringat dengan perkataan Victor bahwa korup akan memotong dirinya saat presiden makanan sudah habis. Tentu saja hal itu membuat Henry merasa tidak tenang dan susah tidur. Keesokan harinya, saat Kurut melihat peta, beruntungnya perjalanan mereka sudah hampir sampai dan Kurut mengatakan bahwa mereka hanya perlu mendaki gunung yang tidak begitu tinggi, di mana gunung tersebut juga menjadi gunung terakhir yang akan mereka naiki. Akan tetapi, saat mereka sampai di atas gunung, mereka tidak menemukan kalau di bawah gunung itu ada jalur kereta api. Dan ternyata jalur yang selama ini mereka lewati adalah jalur yang salah. Seharusnya mereka melewati pegunungan yang mengarah ke Finlandia. Tentu saja kenyataan itu membuat mereka sangat merasa kesal, dan yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengubah jalur ke arah Finlandia, di mana untuk sampai di jalur kereta tersebut butuh waktu berhari-hari. Dengan rasa lelah dan penuh kecewa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Malamnya saat beristirahat, Henry merasa khawatir akan perkataan Victor yang mengatakan kalau Kurs akan memotong dirinya saat persediaan telah habis. Oleh karena itu, keesokan harinya, Henry pun berusaha untuk menangkap hewan dengan perangkap yang dirinya buat, namun usahanya tidak berhasil. Kemudian Henry pun menunjukkan kail buatannya kepada mereka, yang mana dirinya berencana untuk mancing di danau yang beku. Namun Anthony dan tampak tidak yakin kalau pria gemblung itu akan mendapatkan ikan. Tapi Henry berkata tidak ada salahnya mencoba. Lalu mereka pun membantunya membuatkan lubang. Dan mulailah Henry pun memancing. Tapi sialnya, setengah hari sudah Henry habiskan untuk memancing. Namun dirinya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Malam harinya mereka pun makan kacang, di mana kacang tersebut adalah stok makanan terakhir mereka. Dan hal itu tentu saja membuat Henry semakin ketakutan kalau Crude akan memotongnya. Ditambah lagi, perjalanan yang harus mereka tempuh masih sangatlah jauh. Keesokan harinya, di perjalanan Crude melihat kelinci hutan. Destinyu, dirinya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung membidiknya. Namun sialnya, usahanya tidak berhasil, membuat Kurt sangat kesal. Singkat cerita, malam harinya mereka pun harus berpuasa, karena stok makanan benar-benar habis. Dan mereka hanya bisa minum air masak yang berasal dari salju. Karena tidak ingin kekhawatiran itu terjadi, Henry pun diam-diam mengambil senapan Kur. Namun Kur terbangun. Di sini, Kur sangat marah kepada Henry dan hampir saja menghabisinya. Beruntungnya Anthony berusaha menenangkannya. Dan Henry pun mencoba berbohong kalau dirinya mengambil senapan itu untuk membunuh serigala. Tentu saja, kebohongan receh Henry itu membuat Kurt semakin marah karena sudah terlanjur emosi. Dan rasa lapar yang tak tertahankan dengan sadisnya, lalu Kurt pun memotong dan mengambil daging di bagian lengan atas. Henry yang kenyal kemudian memakannya. Dan ternyata kekhawatiran Henry selama ini benar-benar terjadi karena tidak kuat menahan rasa sakit. Saat itu Henry pun pingsan. Keesokan dan harinya saat tersadar, Henry menemukan dirinya sudah terikat dan luka di tangannya sudah ditutupi dengan kain. Lalu Kurut pun menawarkan dua pilihan kepada Henry, yakni ditembak saat itu juga, ataupun ikut bersama mereka meneruskan perjalanan. Namun dengan tubuh yang mungkin sudah tidak utuh lagi. Karena dalam perjalanan setiap lapar, Kurt akan memakan daging Henry untuk dimakan. Akhirnya Henry pun memilih untuk ikut, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan terlihat di sana pria gemblong, itu pun diikat layaknya seekor sapi, di mana Kurut melakukan hal itu karena takut si gemblung kabur.
di mana saat itu mereka melewati sungai, menyusuri hutan, lembah, hingga akhirnya mereka harus melewati bukit yang tinggi dan berkerikil. Namun tiba-tiba, beruntungnya saat itu Anthony dan Kurt berhasil menyelamatkannya. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan saat beristirahat, Anthony pun mengobati luka Henry. Bekas dagingnya diambil oleh Kurt. Singkat cerita, malam harinya saat Kurt pergi untuk berak, Anthony mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak suka cara Kurt memakan daging Henry demi bertahan hidup, kecuali Henry sudah mati dengan sendirinya. Dan Anthony pun meminta maaf atas perbuatan sahabatnya itu. Tak lama Kurt datang menghampiri Henry. Namun beruntungnya, Kurt tidak menyakitinya pada malam itu. Akan tetapi keesokan harinya, Kurt meminta bantuan. Anthony memotong tangan Henry untuk dijadikan makanan. Namun Henry mengelak hingga akhirnya Kurt malah mengkadit tangan Anthony. Setelah menghajar Kurt, si gemblung pun kabur dengan mencuri senapannya. Dan sesampainya di suatu tempat, Henry pun menembaki mereka kemudian kembali kabur. Sampai akhirnya Henry harus menuruni tebing yang curam menggunakan tali. Melihat Kurt semakin dekat, Henry pun mempercepat penurunannya. Namun sayangnya dirinya malah tersangkut ke pohon. Akan tetapi pria gemblung itu tidak kehabisan akal. Lantas dirinya pun segera mengambil talinya agar Kurt tidak bisa menuruni tebing. Akan tetapi Kurt yang sudah kepalang emosi, dirinya melempari Henry dengan batu dari atas. Dan Henry pun langsung saja ngegolongkan tubuhnya. Namun Kurt kembali mengejar, lalu memotong talinya menggunakan kapak buatan Cibatu Tea. Beruntungnya saat itu Henry yang tigerolong masih hidup, dan tanpa pikir panjang dirinya pun segera kabur. Namun Kurt kembali mengejarnya, dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Hingga akhirnya Henry tidak sanggup lagi untuk berlari. Dan kini dirinya pun nekat untuk melawan Kurt. Tapi sialnya, dirinya malah menembakkan senapannya ke arah Anton yang tidak bersalah. Kemudian Kurt dengan beraninya mendekati Henry, dan beruntungnya kali ini bidikannya mengenai bagian paha Kurt. Dan saat Henry kembali membidiknya, inilah yang terjadi. Melihat itu Kurt pun langsung menyerangnya. Namun si gemblung mengambil pisau milik Kurt, kemudian menukukkan ke perutnya. Namun Kurt kembali berhasil menyiksa Henry habis-habisan, membuat si pria gemblung itu tidak berdaya. Dan ketika Kurt hendak menghancurkan kepala Henry dengan batu, Anton yang tidak tega menolongnya. Hingga akhirnya, kini Anton yang dihajar habis-habisan oleh Kurt yang sudah tidak waras. Tak lama Henry pun kembali terbangun dan menyerang Kurt. Lalu menarik lehernya menggunakan tali, kemudian menjatuhkannya ke jurang. Kini yang tersisa hanya mereka berdua. Dan akhirnya kekhawatiran Henry selama ini sudah berakhir. Namun masalahnya perjalanan mereka masih sangatlah jauh. Lalu dengan penuh harapan, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Kini terlihat mereka pun saling bekerja sama dan saling membantu. Hari demi hari terus berlalu. Dan jalan yang begitu ekstrim, mereka lewati dengan penuh kelelahan. Setelah menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan dan menegangkan, kini mereka pun sudah semakin dekat dengan jalan yang dituju. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun kembali terjadi, di mana Henry dengan teganya menghabisi Anthony yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan yang lebih sadis dan mengherankannya lagi, Henry dengan teganya mengambil semua daging Anthony demi bertahan hidup. Dan ternyata selama ini adalah si gemblung Henry. Kanibalisme yang sesungguhnya. Di akhir cerita, terlihat Henry kembali melanjutkan perjalanan seorang diri dengan membawa daging Anthony untuk bekal di perjalanan. Dan saat itu, si gemblung sudah berada di jalan yang dirinya tuju. Film pun berakhir.